Cek, cek. Oh, udah ada yang ngeklik. Makasih ya udah diklik dan mau nonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Berlatar belakang di waktu 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum piramida Mesir dibangun, orang-orang di tempat ini dulunya hidup dalam bentuk suku-suku. Saat itu, sebuah suku dari timur yang sangat mengerikan datang ke seluruh penjuru tanah Tando, selalu membantai semua suku satu persatu. Menurut hukum dari suku timur ini, pejuang yang paling kuat maka ia akan menjadi raja atas suku-suku tersebut. Pejuang itu bernama Memnon. Ia adalah salah satu pejuang pedang terhebat yang paling kuat dan tak terkalahkan pada masa itu. Semenjak Memnon menjadi raja, semua peperangan tak ada satupun yang gagal dimenangkannya, dan siapapun yang melawan semuanya dibantai hingga menyisakan beberapa pejuang saja. Usut punya usut, penyebab kemenangannya adalah karena ia mempunyai seorang penyihir wanita yang mampu menerawang Memnon tentang kekalahan atau kemenangannya. Di sisi lain, beberapa suku pergi untuk menghindari kezaliman Memnon. Salah satunya suku yang dipimpin oleh Raja Peron. Peron saat ini bertekad untuk melawan Memnon, namun tidak dengan pasukannya yang enggan untuk berperang dengan Memnon, karena mereka tahu Memnon telah memiliki sang penyihir yang mampu memprediksi kekalahan maupun kemenangan Memnon. Demi mengalahkan Memnon, Raja Peron memanggil 3 pembunuh bayaran dari suku Agadia, yang faktanya adalah bahwa seluruh suku pembunuh ini hanya menyisakan 3 orang saja. Salah satu dari mereka adalah pemeran utama dari film ini dan paling berani di antara mereka. Ia bernama Matthaius. Dengan imbalan 20 batu mulia dari kekayaan terakhir yang dimilikinya, Peron memberitahu mereka bahwa tugasnya adalah untuk membunuh si penyihir wanita itu. Namun putra Raja Peron di sini tidak puas dengan keputusan ayahnya. Keesokan paginya, Matthaius bersama dengan teman dan saudaranya menuju ke perkemahan di mana sang Raja Memnon dan penyihir sedang beristirahat. Malam harinya, sesampainya di sana mereka bertiga mulai mencari penyihir wanita itu. Sebelum mereka menemukan tempat penyihir itu, prajurit Memnon melihat mereka dan mulai menembakkan panah ke arah mereka. Panah prajurit Memnon mengenai teman Matthaius hingga berakhir di tempat, sementara saudaranya ini dijadikan sebagai tawanan. Matthaius selamat dan berhasil masuk ke tenda penyihir. Sang penyihir itu bernama Cassandra. Saat Matthaius akan menembak panah ke si penyihir, sang penyihir memberitahu Matthaius bahwa ada seseorang yang telah menjebaknya. Lalu tak lama kemudian prajurit Memnon tiba di sana dan terus menyerang Matthaius hingga ia tak berkutik dan tertangkap. Matthaius terkejut saat melihat putra Raja Peron yang ternyata ia telah berkhianat dan bergabung ke pihak Memnon. Bahkan ia tega menghabisi ayahnya sendiri. Di sini Memnon lalu memperlihatkan kekejamannya dengan menghabisi saudara Matthaius di depan matanya. Memnon juga berniat akan menghabisi Matthaius saat itu juga. Akan tetapi sang penyihir itu menghentikannya lalu memberitahu Memnon bahwa jika Memnon mengakhirinya dengan tangannya sendiri atau dengan pasukannya, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Memnon yang selalu percaya dengan penerawangan si penyihir itu mengikuti apa yang dikatakannya. Akan tetapi Memnon menghukumnya dengan mengubur Matthaius bersama satu pencuri di bawah gundukan yang di dalamnya dipenuhi semut merah. Semut merah ini mulai mengancam mereka, di mana si semut ini akan memakan daging manusia hingga menjadi kerangka. Pencuri itu berhasil membebaskan dirinya lalu memukul para penjaga yang kemudian menyelamatkan Matthaius keluar dari tempat itu. Kini Matthaius ingin membalaskan dendam atas kematian saudara dan temannya. Ia menuju ke istana Raja Memnon yang ada di Gomorrah. Di tempat berbeda, Memnon memberitahu kepada sang penyihir bahwa dirinya berencana akan menyerang kerajaan yang melawannya. Ia ingin menduduki kerajaan yang tersisa dan menjadi raja di seluruh dunia, dan setelah itu Memnon juga akan menikahi si penyihir itu. Tapi si penyihir melarang untuk melakukannya. Dia menyarankan perdamaian tidak harus dicapai dengan perang. Ia juga memberitahu jika Memnon menikahi dan berhubungan intim, maka kemampuan meramal bersama dengan kekuatan lainnya akan menghilang. Kembali ke Matthaius dan si pencuri yang sudah memasuki kota kerajaan. Datang segerombolan anak yang menawarkan penunjuk jalan di kota itu. Saat Matthaius lengah, anak itu mengambil batu beraga milik Matthaius dan melarikan diri. Matthaius mengejarnya dan berhasil menangkapnya.
anak itu adalah penduduk asli sehingga dia memiliki pengetahuan di setiap sudut tempat itu. Matius menanyakan jalan yang menuju ke istana Memnon. Kemudian anak itu membawanya ke istana, di mana mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang meneliti penemuannya dalam memproduksi mesiu. Bubuk mesiu ini bisa menciptakan sebuah ledakan yang besar. Orang tua ini juga ternyata membenci Memnon karena sikap Memnon yang tidak terlalu baik padanya. Dia ingin menggunakan bubuk mesiu yang ia ciptakan untuk melawan Memnon setelah resep yang ia buat sempurna untuk digunakan. Lalu Matius bertanya pada sang kakek itu, di manakah Memnon saat ini? Sang kakek memberitahunya bahwa Memnon akan melatih ilmu pedangnya di tempat ia sering berlatih. Kemudian anak ini membawa Matius ke tempat Memnon berlatih. Matius naik ke atas lalu memberi satu batu berharga kepadanya sebagai imbalannya. Di atas, Matius telah siap mengeksekusi Memnon dengan panahnya. Akan tetapi prajurit Memnon menangkap anak itu dan dianggap sebagai pencuri karena dia memiliki batu berharga. Pasukan Memnon akan menghukum anak itu dengan memotong tangannya, sehingga Matius membatalkan panahnya ke arah Memnon dan melepaskannya ke arah prajurit yang akan menghukum anak itu. Prajurit Memnon melihat Matius dan mereka mulai menembakkan panah ke arahnya. Kemudian Matius masuk ke sebuah ruangan untuk mengamankan hidupnya. Ia memasuki ruangan di mana penyihir itu sedang mandi di kolam hangat. Lalu Matius membawa penyihir itu keluar dari istana dengan paksa, karena dia tahu bahwa Memnon pasti akan keluar dari tempat itu untuk mencari penyihir itu. Matius di sini berencana akan menghabisinya saat Memnon keluar. Setelah itu, mereka lalu bersembunyi di tempat lembah kematian yang tak pernah ada orang datang ke sana untuk menghindari kejaran dari prajurit Memnon. Saat mereka tidur di malam hari, si penyihir mencoba melarikan diri dari sana. Akan tetapi Matius terbangun dan mengetahuinya karena si penyihir telah diikat satu tali dengannya. Dia lalu bertanya kepada penyihir wanita itu, apakah kau ingin kembali ke Memnon? Penyihir itu memberitahunya, Memnon telah memenjarakannya sejak kecil. Kemudian Matius menceritakan, ketika dirinya datang ke istana pada hari itu, mengapa kau menyelamatkan hidup saya? Penyihir itu berkata, karena saya tahu bahwa kaulah yang akan dapat membawa saya keluar dari istana. Setelah itu, Matius melepaskannya dan mengatakan bahwa sekarang terserah Anda. Anda dapat pergi jika Anda mau, tapi dunia luar lebih mengancam dariku. Kemudian penyihir itu diam dan tidak melanjutkannya untuk melarikan diri. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Matius melihat bahwa Memnon mengirim prajurit untuk mencari dirinya. Kemudian Matius sendiri bergerak ke arah mereka untuk bertarung dengan mereka. Sebenarnya Matius memiliki pengetahuan bahwa akan terjadi badai di padang pasir. Jadi dia menutup matanya sendiri untuk melindungi dari badai pasir. Ketika dia mendekati para prajurit itu, badai pasir besar mengikuti di belakang Matius, sehingga pandangan para prajurit Memnon menjadi kabur. Matius memanfaatkannya untuk mengakhiri mereka satu persatu, hingga menyisakan satu prajurit pelayan khusus Memnon bernama Thor. Stay on the stones. Dia telah diberikan panah oleh Memnon yang diracuni dengan sengatan kalajengking. Dia menancapkan panah itu di kaki Matius sebelum mati. Seluruh tubuh Matius kini telah teracuni oleh racun kalajengking. Beruntungnya sang penyihir berhasil menghilangkan semua racun dari tubuhnya melalui sihir, sehingga kehidupan Matius pun terjamin untuk keselamatannya. Setelah sadar, ia mendapati burung pembawa kabar dari kerajaan Memnon. Ia mengambil burung itu lalu mengirimkan pesan kepada Memnon yang berisi bahwa semua prajuritmu kini telah terbunuh. Tapi Memnon di sini berbohong kepada para prajuritnya bahwa Matius telah mati dalam pertempuran itu. Memnon juga berbohong mengenai prajurit yang menanyakan keadaan sang penyihir yang akhir-akhir ini tak terlihat. Memnon mengatakan bahwa penyihir tidak dalam kondisi yang baik dan membutuhkan waktu istirahat.
dan penyihir itu masih di istana. Karena Memnon tahu jika para prajurit mengetahui penyihir itu tidak ada di istana, maka mereka akan putus asa. Di sisi lain, Matthaius, penyihir dan pencuri, mereka mengembara di padang pasir untuk mencari air. Tiba-tiba ada ledakan. Ketika memeriksanya, mereka menemukan sang kakek pembuat bubuk mesiu waktu itu. Sang kakek menjelaskan bahwa dirinya akhirnya bisa menyempurnakan resep mesiu untuk menciptakan sebuah ledakan dari bahan yang ada di padang pasir. Sebenarnya dia juga telah sampai di sini karena telah melarikan diri dari istana. Kemudian mereka bergerak melanjutkan untuk mencari air hingga akhirnya mendapatkan air di suatu tempat. Pada saat yang sama, banyak pasukan tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Para pasukan membawanya ke tempat persembunyian di mana suku besar tinggal untuk bersembunyi dari prajurit Memnon. Penguasa suku ini sudah tahu tentang Matthaius. Begitu juga sebaliknya. Pemimpin suku ini bernama Balthazar. Keduanya tidak memiliki pikiran positif satu sama lain. Lalu, Balthazar menyuruh prajuritnya untuk membawa penyihir itu kepadanya. Spontan, Matthaius langsung mencegahnya dan berkata siapapun yang mendekatinya, dia harus menghadapiku terlebih dahulu. Dan terjadilah perkelahian antara pemimpin suku dan Matthaius. Terlepas dari keberanian pemimpin suku, Matthaius akhirnya bisa mengalahkannya, lalu menyampaikan kepada penguasa suku bahwa musuh kita sama, yaitu Memnon, dan harus bekerja sama untuk melawannya. Pemimpin suku pun akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal bersama di suku mereka. Hingga suatu malam, ketika seorang anak muncul di hadapan sang penyihir, tiba-tiba ia melihat bayangan prajurit Memnon itu telah menyerang di sini, hingga menghancurkan seluruh suku mereka dan juga banyak orang-orang yang tak bersalah menjadi korbannya. Sang penyihir kemudian menghampiri Matthaius dan mengungkapkan kepadanya apa yang telah ia lihat. Matthaius mengatakan kepadanya bahwa saya ditakdirkan untuk mengakhiri Memnon. Aku pasti akan mengakhirinya. Kemudian penyihir kembali melihat bayangan bahwa seorang prajurit Memnon akan membunuh Matthaius dengan sebuah panah. Setelah terlepas dari bayangan itu, sang penyihir mengatakan kepada Matthaius bahwa Matthaius akan menjadi korban dan inilah takdirmu. Akan tetapi, Matthaius tidak mempercayainya dan selalu berpegang teguh pada keyakinannya. I make my own destiny. Setelah itu, mereka melakukan hubungan intim dan seperti yang dikatakan sang penyihir itu, bahwa semua kekuatannya akan hilang jika dia membangun hubungan dengan siapapun. Karena tidak menginginkan para anggota suku yang tidak bersalah ini dapat menjadi korban karena dia. Saat Matthaius tidur nyenyak, sang penyihir secara diam-diam kembali ke istana Memnon dengan meminta bantuan kepada onta pintar untuk mengantarnya. Keesokan paginya, ketika Matthaius mengetahui penyihir itu tidak ada di sana, dia berencana menyusul sendirian ke istana Memnon. Karena dia tidak ingin penyihir itu kembali menjadi tawanan Raja Memnon. Namun ia dicegat oleh pemimpin suku. Sang pemimpin suku mengatakan bahwa kau tak boleh pergi sendirian karena kami juga akan membantu Anda dalam masalah ini. Di sisi lain, saat prajurit Memnon yang mulai merasakan kegelisahan dan kebingungan atas penyerangan yang akan datang, sang penyihir datang dan mengatakan bahwa kita akan menjadi pemenang dalam pertempuran besok karena musuh sendiri yang akan mendekat ke istana. Hilangnya kekuatan dari si penyihir ternyata telah disadari Memnon yang kemudian ia mengujinya dengan 6 kendi ke hadapan penyihir untuk menebaknya. Sang penyihir harus menebak kendi kosong untuk membuktikan bahwa kekuatannya sama sekali tidak hilang. Di luar istana, Matthaius dan teman-temannya yang sudah sampai ke kerajaan mulai memasuki istana kerajaan. Matthaius mulai mengejar penjaga yang ada di atas, sementara yang lainnya mulai menyerang penjaga dari dalam gerobak ketika mereka diperiksa oleh prajurit penjaga istana. Kembali ke tempat Memnon yang sedang membuktikan kekuatan sang penyihir. Penyihir itu memasukkan tangannya ke dalam kendi berisi ular dan langsung mengarahkannya ke Raja Memnon. Ternyata sang penyihir berencana untuk membunuh Memnon. Penyihir mengatakan bahwa ini adalah takdir kematianmu yang telah tiba. Mendengarnya, Raja Memnon menjadi sangat marah dan mulai menyerang si penyihir. Saat itu juga, Matthaius tiba di sana dan langsung menyerang Raja Memnon.
Di luar, para prajurit terus berdatangan dan terus menyerang mereka semua. Mereka terus berusaha mengalahkan serangan para prajurit, hingga akhirnya sang pemimpin suku berhasil mengakhiri putra Raja Peron. Ia terus-terusan mulai menghabisi prajurit Memnon lainnya pada saat yang sama. Sementara sang kakek dan si pencuri berhasil menemukan tiang inti dari istana, lalu menaruh serbuk mesiu untuk kemudian meledakkannya. Matayus dan Raja Memnon masih bertarung dengan sangat sengit. Raja Memnon melemparkan abu ke mata Matayus sehingga dengan mudahnya Matayus bisa dirobohkan. Pada saat yang sama, seorang penembak panah sampai di sana untuk membunuh Matayus. Sang penyihir melihat prajurit itu dan langsung berlari ke arah Matayus untuk melindungi dari anak panah. Namun, setelah Matayus melihat prajurit itu, ia berbalik badan melindungi si penyihir itu dan panah tersebut mengenai punggung Matayus. Momen ini adalah sebuah kejadian yang pernah dilihat oleh si penyihir pada saat malam itu. Kemudian, prajurit itu bergerak menuju ke Matayus untuk menghabisinya. Si penyihir melawannya dan berhasil membunuhnya. Matayus kini terluka parah. Ia mencabut panah yang menancap di punggungnya dan berencana akan menembakkannya ke Memnon dari jarak itu. Sementara di luar, para prajurit Memnon mulai mengepung mereka semua. Bahkan sang kakek dan si pencuri itu pun dicegat oleh para prajurit saat mereka mau meledakkan serbuk mesiunya. Kini Matayus dan Memnon saling berhadapan. Matayus siap melepaskan panahnya dan Memnon siap menangkis dengan pedangnya. Dengan kecepatan skill profesional yang mumpuni, Matayus melepaskan panah dengan sangat cepat, membuat Memnon tidak bisa menghindarinya dan membuatnya terjatuh dan kalah. Pada saat itu juga, si pencuri berhasil meledakkan serbuk mesiunya yang membuat istana itu hancur dengan ledakan yang besar dan membuat Memnon terbakar api menjadi abu dan para prajurit pun berhamburan. Saat itu juga, Matayus dinobatkan menjadi raja dari kerajaan ini setelah berakhirnya Raja Memnon. Setelah kemenangan itu, sang pemimpin suku ini harus pergi ke tempat ia tinggal untuk memimpin rakyatnya. Sementara sang penyihir mengatakan bahwa akan ada kedamaian dan ketenangan dari kerajaan sekarang. Namun, kedamaian dan ketenangan dari kerajaan tidak selamanya akan abadi dan akan berakhir sama semua seperti halnya kerajaan lainnya. Tamat.